Jumpa lagi di VVIP. Sorry, saya rapin rambut dulu. Biasa kalau biker itu habis riding, rambutnya suka berantakan karena helm. Saya sengaja hari ini naik moge karena tamu VVIP kali ini adalah seorang penggemar motor gede. Padahal dulu lebih dikenal sebagai seorang raja sinetron. Nah, khususnya kaum hawa, penyuka sinetron tahun era 90-an maupun 2000-an awal, nggak boleh luput. Karena very interesting person kita hari ini adalah Ari Wibowo. Tuh, kalau bintang sinetron gampang ngedeteksinya, langsung nyisar. Mas Ari, apa kabar? Terima kasih udah gabung di VVIP. Oh iya dong. Hari ini kesini tapi nggak bawa motor? Enggak, justru motor lagi ada di bengkel. Oh, sakit? Hah? Sakit ya? Enggak sih, sebenarnya tambah-tambah aksesoris aja. Apalagi yang mau ditambah? Iya. Udah judulnya Kayaknya moge. udah pusing, udah kebanyakan yang ditambah. Nanti lihat aja, nanti aku keluarin. Oke, nanti keluarin. Udah sembuh maksudnya? Udah pasang aksesoris, tinggal ada satu lagi yang mau dipasang, tapi gampang. Oh, saya kan mau pasang ban 2 lagi, jadi mobil nanti jadi Mas. mobil. 4 jadi. Jadi Mas Ari Wibowo semua pasti udah kenal di televisi dan lain-lain. Dan sekarang masih sajalah banyak yang mengenal seorang Ari Wibowo, raja sinetron dulu, sekarang juga sebenarnya masih sangat aktif juga di televisi. Tapi kayaknya kegiatannya makin banyak, Mas Ari. Iya, merambah di luar layar juga. Kegiatannya di luar apa dunia entertainment. Ada food and beverage, ada restoran bisnis. Ini lagi kepikiran mau bikin karaoke juga. Karaoke? Iya, tapi Tunggu karena PSBB sekarang dulu. PSBB, Ya. iya, jadi agak di hold dulu. Kita lihat ke depannya bagaimana. Apakah pasti akan lanjut, tapi cari waktu terbaik. Gitu. Kalau udah keburu sewa tempat, mungkin jadi pabrik hand sanitizer aja. Betul, mungkin Mas. Iya. Bener banget. Udah terlanjur invest soalnya. Tapi yang pasti sekarang kita mengenal Mas Ari sebagai salah satu hobis motor gede. Iya, dari dulu sebetulnya. Dari dulu. Saya takut malu, saya pakai moge ke sini. Nanti kita ngobrol lebih jauh soal itu. Saya mau asik. enaknya ngobrolnya sambil dikelilingin moge gitu. Ayo, dalam ya, kita dalam. Kita masuk. Dalam. Mas Ari Wibowo ini penggemar moge, tadi udah sedikit diungkap. Jadi saya mau tanya dulu, mogenya ada berapa sebenarnya? Sekarang sih ada 2. Oke. Satu itu motor Ducati pertama yang aku beli. Oh, sentimental kalau itu. Sentimental. Itu sentimental, ada sentimental value-nya. Itu Monster tahun 2000. Yang lampunya bulat ya kalau itu? Lampunya bulat, betul. Itu keren. Itu yang keren. Gitu. Terus yang itu warna? Warna chrome. Chrome. Oke, itu terus satu lagi yang Diavel yang 2019 yang paling baru. Yang paling baru. Iya. Itu yang paling tua sama yang paling baru itu. Oke. Tapi dulu pernah punya lebih banyak lagi kan? Dulu lebih banyak. Sebelum ada pajak progresif. Ya, semenjak itu pajak progresif jual-jualin deh semuanya. Sempet di maksimal sampai punya berapa moge itu? 5. Sempet sampai punya 5. Waktu kecil pernah bermimpi jadi pembalap MotoGP atau apa gitu? Enggak. Dari kapan suka moge-moge itu, dari kapan? Awalnya malah saya nggak bisa naik motor, terus belajar sendiri. Itu dulu beli sama papa, dia tambahin setengah, saya beli setengah. Beli apa tuh? Honda Win. Honda Win yang sekarang tuh itu dipakai sama itu waktu itu masih 85 ya. Tahun 85? Iya, tahun 85. Itu pakai Honda Win tuh masih baru itu. Honda Win gitu. Sekarang dipakai sama tukang pos. Oh, tapi masih ada itu motor? Enggak, udah nggak ada. Itu 90-an cc gitu. Itu udah bangga banget punya. Itu kalau sekarang jadi koleksi loh itu. Masih SMP itu. Oh, masih SMP. Masih SMP. Jadi belajar pertama di situ, terus kemudian suka moge. Itu karena waktu itu lagi main film. Kebetulan adegannya tuh ada kita pakai motor motor besar. Ditanya bisa pakai motor nggak? Oh ya bisa. Ya nama motor kecil, motor besar sekali udah bisa gitu. Sama aja kan. Semenjak itu jatuh cinta. Jadi justru agak kepincut karena mencoba. Yes. Nah sejak itu langsung mencobanya pun bukan punya sendiri, ya punya kan? orang. Iya. Emang biasanya begitu kok. Nggak sanggup lah beli motor gede sendiri dulu mah. Tapi era itu nggak langsung beli.
Enggak. Oh, jadi mimpi dulu. Mimpi dulu. Oh, jadi seorang Aribo pun pernah mimpi-mimpi punya moge iya ya? dong, pasti. Oke, saya pikir udah punya duitnya, jadi begitu suka langsung beli gitu, enggak juga? Ya kan banyak hal yang lebih penting daripada motor, ya kan. Nah, itu lagi di tabungan harus ada dulu. di bagian apa hidup tuh waktu pengen beli moge? Udah punya istri belum pada waktu itu? Belum dong, belum. Oh, belum. Belum. Berarti nggak harus Istri kan nanya, baru beli 14 aja. tahun saya merit. Mogenya berarti dari tahun 90-an? Moge udah dari 2002 waktu yang pertama saya beli. Dari pertama main film jatuh cinta pada moge sampai mogenya kebeli itu berapa tahun? Berapa tahun? Film itu 90-an awal. Oke. Baru kebeli 2002? Baru kebeli 2000. Lama 2002, juga ya? Saya pikir 90-an awal kan udah banyak sinetronnya, harusnya udah kebeli dong. Iya, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan lain juga. Oke. Nabung dulu buat apa? Punya Rumah. sendiri. Oke. Semua kan ada ininya. Kalau hobi kan yang penting kebutuhan primer tuh udah terpenuhi, baru sekundernya. Tuh, seorang selebriti sinetron yang ternama aja ternyata tetap harus hitung-hitungan gitu Pasti ya. harus Ya pasti dong. hitung-hitungan. Aduh. Rumah dulu, jangan langsung moge. Udah punya moge belum punya rumah, jangan ada masalah nanti kan. Nah motor moge yang 2 nih paling nggak yang tersisa itu kan perawatannya ribet nggak? Mahal dan ribet lagi. Enggak sih, enggak ribet. Nggak ribet, asal kita pakai. Makanya akhirnya tadinya koleksi motor saya jual-jualin karena ujung-ujungnya cuma ditaruh, nggak dipakai. Malah rusak. Yang ada malah ntar akinya soak, nanti nanti tangkinya karatan karena dalamnya udah bensinnya kosong. Aduh, jadi mesti sekalian yang dicintai aja yang dimiliki. Betul. Sisanya halus rela melepas ya. Tuh. Ada filosofinya kalau ternyata. tidak dicintai lebih baik dilepas Oh aja. iya, banyak aspek kehidupan yang bisa berpegang pada kata-kata itu. Jadi sebenarnya saya bisa hitung nih, Ducati Monster di Havel nilainya berapa kali 10, nah kira-kira segitu duitnya Mas Ari, kira-kira gitu. Kebayangnya, itu bercandaan, kasarnya aja. Iyalah. Tapi gini, setelah menikah, beli motor juga? Yang Pasti ini kan dong. setelah menikah yang dia yang berarti, lagi di bawah nih, lagi di Nah, bengkel. saya mau tanya ini pribadi juga, dan saya berserta beberapa rekan-rekan pria lainnya, itu cara minta SNI-nya gimana? Nah, sudah nanya istrinya itu loh, itu gimana untuk bisa beli motor seharga itu gitu? Saya kasih tahu rahasianya. Gimana? Ini penting. Boleh saya keluarkan catatan dulu? Ya, boleh. Catat. Gimana? Cari istri yang suka dibawa bonceng juga. Nah, kan gitu. Dari pacaran kan udah ketahuan. Harus sudah. Pacaran jemputnya nggak pakai mobil, jemputnya pakai motor. Nah, dia tipenya yang dari situ ketahuan dia tipe matre apa enggak. Kalau aduh nanti rambut saya berantakan, aduh ya udah susah kan. Nah, tapi kalau ternyata asik ya naik motor, udah. Ternyata harus dari pacarannya. Nggak bisa tiba-tiba pacaran nggak pernah naik motor, pas udah nikah minta naik motor gitu, susah. Betul. Jadi kalau saya nasibnya gimana ini? Tapi ini bener Kompas TV ya? Kompas TV. Saya mau tahu sebenarnya. Iya, biasa Kompas TV kan berita serius gitu. Ini kok sekarang bisa ngomongin pacaran. Ini kehidupan agak bingung juga. Ini kehidupan manusia. Ini bagian hidup yang memang jarang terungkap. Ya, saya yakin banyak pria-pria di luar sana yang susah sekali meminta SNI itu. Sudah nanya istrinya tuh nggak nembus-nembus gitu loh. Tapi padahal sudah menjadi hobi. Tapi mungkin satu sisi, saya pernah ngobrol juga sama Kang Soleh Solihun kan senang motor juga. Siapa? Kang Soleh Solihun. Oh iya. Komedian. Kalau dia bilangnya adalah yang penting selama sanggup bayarnya, sebenarnya istri nggak keberatan, benar ya? Itu juga. Sanggup bayar apa dulu? Ya sanggup bayar istrinya atau sanggup bayar motornya? Motornya. Selama motornya itu dianggap sebenarnya kita mau mampu beli motor itu nggak masalah. Belum tentu juga dikasih izin. Belum tentu juga ya? Belum tentu. Kan istri kan pasti mikirin suaminya juga, aduh jangan bahaya apa. Iya benar juga ya. Atau ada lagi istri yang berbeda yang mikirin, aduh nanti kamu beli ini saya buat shoppingnya kurang nanti. Iya, jadi tergantung sanggup apa. Benar. Ya kan, kalau sanggup kasih istri untuk shopping, ya masa kita nggak boleh shopping gitu kan? Kalau soal ketakutan mengenai di jalanan, kan kita tahu, saya dulu tuh nggak boleh naik motor sama orang tua, sampai akhirnya saya naik skuter karena dianggap skuter itu tidak suka meliuk-liuk seperti motor lain gitu kan, apalagi motor bebek kan kalau di Jakarta tahu sendiri. Akhirnya boleh karena takut
motor itu kalaupun kita sudah hati-hati, tapi kalau orang lain yang ngaco, tetap kita yang istilahnya cilaka lah. Betul. Itu kan bahayanya motor kan seperti itu. Beda sama mobil, kita lagi diam-diam ditabrak dari belakang, mobilnya doang yang rusak. Mobilnya lecet, iya. Mobilnya yang lecet, tapi orangnya mungkin nggak apa-apa. Betul. Kalau motor, orangnya juga bisa kenapa-napa. Nah, istri atau keluarga dulu sempat melarang karena hal ini nggak? Mungkin karena emang saya udah hobi dari sebelum kenal sama istri, ya kan. Jadi mau dilarang pun pasti susah gitu ya kan. Kalau emang nggak suka, kenapa nggak dari awal ngomong gitu ya kan. Jadi kan ya kita ada caranya juga lah, kita bisa bagaimana kita bisa menyangkal itu gitu. Sudah bagian dari Mas Ari sebelum. Betul. Tapi kalau bisa bicara soal risiko, saya pernah baca malah skalanya tuh risikonya tuh 50 kali lipat dibanding mobil. Kenapa begitu? Nggak tahu, itu saya baca artikel, memang motor itu 50 kali lebih bahaya daripada mobil. Oh iya, betul. Saya pikir kok mobil yang 50. Motor 50 kali lebih bahaya daripada mobil. Dan iya, memang benar. Salah kita sendiri jatuh, salah orang jatuh. Iya, ya kan? Makanya belum tentu kita yang kurang hati-hati, bisa jadi orang yang lain kurang hati-hati. Apalagi Mas Ari suka touring. Ya. Sering nggak? Sesering apa tuh touring? Lumayan sering. Apalagi sekarang saat PSBB kan syuting lagi berkurang banget. Kemudian aktivitas bisa yang bisa ke mall segala nggak bisa nonton, hobi banget nonton nggak bisa juga. Akhirnya touring kita pakai helm, ya kan, itu namanya udah lebih tebal dari masker itu. Lebih tebal dari masker, lebih tebal dari face shield. Social distancing karena jaraknya jauh, ya kan, kita di alam bebas. Kena udara, angin, kena gitu matahari, nggak di dalam ruangan. Nggak di dalam ruangan, sebetulnya ya lebih aman. Dan jalanan pun lagi lumayan sepi. Lumayan sepi. Iya, jadi sebenarnya ini waktu untuk touring ini sangat enak. Yang penting saat kita berhenti makan siang, kita tetap jaga jarak. Kemana biasanya, Mas Ari? Kenapa? Touringnya kemana? Kemana-mana sih, kemarin ke Sumatera. Oh, jauh. Iya, lumayan. Dari Jakarta sudah dengan motor kah atau diangkut dulu dari motor? Jakarta. Sulawesi. Iya. Lebih jauh lagi. lebih jauh lagi Sulawesi. Jadi. Terus kemudian ini rencana mau ke Bali. Dari Jakarta ke Bali. Dari Jogja ke Bali. Jogja ke Bali. Iya. Oke. Cuman lagi mikir juga nih, karena pulangnya kan naik pesawat. Oh, itu resiko di situ. Motor di towing. Nah, itu lagi mikir, aduh naik pesawatnya ini gitu. Itu yang justru. Kenapa nggak Jakarta aja ke Bali? Ke Jakarta Bali udah. Nggak masalah, cuman berarti waktunya. Iya. Oh, oke. Saya kayaknya kurang kalau motornya cuma diombrolin. Gimana kalau saya riding bareng Mas Ari? Tapi kalau saya punya syarat, Mas Ari. Moge itu berat, Mas Ari. Jadi kalau saya bawanya lapar, nggak kuat, jatuh saya. Gimana kalau kita makan dulu? Kasihan loh, pemirsa nanti lapar loh. Iya kan? Gak apa, pemirsa siapkan makanan, kita makan bareng sama Ari Wibowo. Sesaat lagi tetap di VVIP. Kita geser ke sebelah ya. Oke. Baik lagi di VVIP, masih bersama Ari Wibowo. Saya yakin di luar sana, terutama perempuan-perempuan tuh banyak yang iri sama saya. Hari ini seharian sama Ari Wibowo. Jadi dinikmati lewat layar aja lah, kata yang di rumah. Saya nikmatin Ari Wibowo ya emang lewat layar terus dari saya kecil katanya gitu. dari filmnya dinikmati sampai sinetronnya, sampai film juga sampai sekarang. Tapi dulu sempet film ditinggalkan sama sekali dan beralih ke sinetron full ya. Karena kondisi perfilman juga kali ya? Karena kondisi perfilman. Jadi kan waktu itu sedikit banyak ini menyangkut waktu Studio 21 dulu. 21 pertama kali, grup 21 pertama kali buka. Kemudian untuk lebih bisa mempromosikan film-film barat. Ya ada sedikit permainan lah untuk menghancurkan perfilman Indonesia dan berhasil. Gitu. Oke. Oh ternyata ada intrik di baliknya. Ada ya. Ini ternyata film pun ada politiknya juga. Ada politiknya. Tapi ngerasain langsung ya seperti itu ya. Maksudnya langsung tertekan perfilman. Jadi memang jadi gini, saya tuh suka ketawa kalau misalnya anak-anak film sekarang gitu bilang, aduh kalau saya sih ya memang kalau dari kualitas pastinya berbeda ya film sama sinetron ya. Orang kan mau nonton film bayar, sinetron kan gratis ya kan.
dan kita juga diharuskan untuk setiap hari produksi karena kan stripping, ya kan. Agak suka sedih sambil geli-geli sedikit gitu kalau dengar pemain-pemain film yang baru yang nggak ngerti sejarah perfilman Indonesia itu bisa ngomong, aduh saya sih kalau sinetron enggak ya, saya pemain film bukan pemain sinetron. Mereka nggak tahu sejarahnya gitu, ya kan. Jadi emang ada saatnya semua pemain film itu ya beralih ke main sinetron. Jadi itu part of survival termasuk mode pada waktu itu. Itu masuk semua. Iya. Karena memang kesempatan di film itu pada waktu itu nggak ada film kan mati. Nggak ada sama sekali. Iya. Nah pada saat sinetron saya mau tahu juga Mas Ari main tuh mulai dari Tersanjung sampai Duru Debu. Ini kan beda banget nih. Ada sinetron yang benar-benar sampai sekarang drama itu banget. Drama banget. Ada yang laga banget. Apa sih yang kurang drama dari Tersanjung tuh nggak ada. Iya. Itu drama banget. Di sisi lain Duru Debu laga. Laga, ya. Yang memang latar belakangnya. Tapi begini, waktu pertama saya sambil makanan datang. Oke. Mau ngemil boleh, mau makan besar juga boleh. Itu nasi goreng ya? Ini nasi goreng. Oke, Mas Ari katanya mau nasi goreng. Silakan. Terima kasih. Ini pakai tangan ya, Mas? Oh, itu ada sendoknya. Masa nasi goreng pakai tangan? Silakan. Oke. Ini singkongnya di Papa Bro ini juga enak banget ini. Oh, singkong sambal. Iya. Oke, sambil makan ya? Sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Silakan lagi, kita sambil makan. Dilanjut tadi. Yuk. Jadi Duru Debu, Gini, jadi awal-awal tuh sebetulnya saya di drama. Okay. Awal-awal kan memang orang taunya saya main film pun film drama, sinetron pun akhirnya sinetron yang ditawarin tuh drama. Okay. Kemudian ketika ada satu saat saya mau diminta bantu untuk menguatkan dramanya sinetron laga gitu. Jadi ada satu pemain, memang dia pemain laga. Ya biasanya kan seringkali yang laga tuh kurang di dramanya, yang drama itu kurang di laganya. Jadi aku diminta tolong untuk masuk ngisi bagian dramanya. Oh, jadi justru supaya satu sinetron ini dramanya kuat, tapi laganya pun kuat gitu. Saya pikir tuh karena punya latar belakang taekwondo. Mereka nggak tahu kalau saya ada latar belakang bela diri, nggak tahu. Justru karena latar belakang aktor dramanya itu. Itu saya masuk di situ, diajak masuk untuk bergabung di sinetron ini gitu. Hasilnya gimana? Sesuai harapan mereka atau justru ternyata jadi aktor laga lagi? Enggak, jadi waktu itu terus ada adegan di mana pemain aku yang peran dramanya disuruh bisa nggak berantem sedikit aja kayak gini tendangan begini atau apa gitu kira-kira bisa nggak Ri? Oh kita coba aja gitu ya. Terus kaget gitu, loh kok ternyata bisa gitu. Akhirnya dari situ dibanyakin laganya gitu ya. Oh jadi kalau dibanyakin laganya terus kemudian dari situ sinetron yang berikutnya saya peran utama di laganya sampai seterusnya gitu. Oh gitu, saya baru tahu nih. Karena mungkin kita logika sendiri ya. Betul. Ternyata punya latar belakang sekali taekwondo kalau nggak salah ya. Itu makanya diajak drama, diajak film laga, sinetron laga. Ternyata justru ini aktor drama nih bagus, sendu wajahnya gitu mungkin ya. Kita bisa tambahin unsur drama. Ujung-ujungnya jadi aktor laga juga. Malah minum yang mana? Saya yang teh kayaknya. Yang teh ya. Yang teh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sambil dimakan. Ini buat siapa ya? Gulanya buat ini ya? Oke. Gitu. Jadi gitu. akhirnya jadi makanya manusia tuh kita tuh nggak pernah tahu akan dibawa kemana, kan? Iya. Akan terbuka peluang kesempatan apa gitu ya kan yang akan terbuka bagi kita nggak pernah tahu. Jalanin aja dulu. Nanti kalau kurang belajar dari kekurangannya. Kalau ternyata ada opportunity, ada kesempatan baru, kenapa enggak? Bisa cocok, bisa enggak? Bisa cocok, bisa enggak. Tapi minimal kan kita menjadi kaya pengalaman. Iya benar, kan? benar. Siapa tahu gitu. Mungkin bahkan Mas Arya juga diem-diem aja lagi punya latar belakang taekwondo, diajak main film sinetron laga, diem-diem aja dia nggak bilang ada latar belakang taekwondonya. Jadi aktor drama aja ternyata ujung-ujungnya berantem juga. Tapi lebih menikmati yang mana bisa dibilang nggak ya? Lebih menikmati sebagai aktor drama dibandingkan dengan sinetron laga. Kalau saya pada dasarnya saya suka semuanya. Kalau laga memang sedikit banyak kita ada olahraganya kan. Suka olahraganya, tapi di sisi lain juga kita udah keringetan, kita nggak bisa ganti baju, nggak bisa mandi. Jadi kadang-kadang satu hari penuh tuh kita udah keringet. Nanti kita udah kering.
keringet lagi, udah kering lagi, Karena keringet lagi. retake lagi, Karena retake retake apa kan kita segala, baju iya. kan harus sama. Iya, ya iya, kan? iya. Nggak mungkin juga tiap kali abis satu ini mandi, abis Iya, nggak satu mungkin. shot mandi, itu nggak mungkin gitu. Jadi pasti udah sampai pulang malam tuh kadang-kadang kita udah merasa bau banget gitu, udah merasa lengket banget. Tapi ya mau nggak mau itu bagian dari pekerjaan kita. Untuk di sinetron nggak kecium baunya. Bisa kehilangan fans nanti Mas Ari terus. Kalau di sinetron kan lihatnya masih kinclong aja gitu di sinetron. Nggak ada yang tahu tuh belum mandi seharian. Iya, makanya kan udah. Jadi itu salah satu yang nggak enaknya. Kalau nggak enaknya sinetron drama. Kalau nggak enaknya sinetron drama, Sorry, saya sambil ya ada. silakan. Nggak enaknya Nggak apa? enaknya sinetron drama itu ya kita nggak ada olahraga, kita cuman drama aja. Tapi kan enaknya badan nggak lengket gitu kan. Nggak pegel, nggak capek. Nggak pegel, Tapi nggak capek. Tetap capek dari jam-jam syuting itu kan ganggu dong. Capek nunggu. Kalau sinetron tuh selalu capek nunggu. Karena kalau kita kan sering mendengar itu artis sinetron tuh jamnya nggak enak. Satu, kadang-kadang syuting sampai malam gitu. Tapi ngelihat nggak sih ada perubahan dunia artis sinetron sekarang dengan dulu? Perubahan dalam arti gini, bener nggak sih? Banyak yang protes sekarang sinetron tuh seringkali dipaksakan banget. Kadang-kadang kita pernah wawancara salah satu artis sinetron juga, senior juga. Dia bilang gini, sinetron tuh kadang-kadang beberapa sinetron sekarang dipaksain banget, bahkan naskahnya aja ditulis on location, di lokasi, nggak tahu tuh kedepannya gimana, ditulis di situ juga gitu. Gitu juga nggak dulu? Sama. Sama juga ya, Sama. dari dulu ya. Karena sekarang semua berdasarkan rating. Dan rating itu bisa dilihat per menit. Jadi adegan Yes. ini ratingnya gimana, Iya. adegan ini ratingnya Iya, gimana. iya, iya. Kalau ternyata ada satu yang sutradara atau produser ngelihat, oh pas adegan ini ratingnya tinggi, Diulang banyak yang lagi. nonton, jadi ulang lagi. Ya namanya kan kita jual kacang, ada yang kita jual kacang manis, ada yang kacang asin, ada yang kacang pedas. Yang laku Ya. yang mana? Oh yang kacang pedas yang laku ya kita tambahin bikin yang sambelnya banyak gitu. kan. Iya, benar juga. Jadi ternyata sama aja. Dari dulu juga begitu. Jadi ya. Betul. Kalau sebagai saya bisa dengan sangat mudah saya bilang, Mas Ari Wibowo ini salah satu aktor pria yang menjadi yang paling idola, terutama bagi perempuan di masanya. Seringkali kalau kita punya idol, karena kan kita lihat tuh banyak idol sekarang dari Korea lah segala Ya. macam gitu, bisa tergila-gila sekali dengan idolnya gitu. Pernah nggak ada fans yang sampai tergila-gila sekali sampai nggak tahu deh, udah mulai jadi stalker kah? Kalau ketemu mulai nyubit-nyubit kah atau apa gitu, pernah nggak? Pernah juga, ya. Apa yang terjadi? Oke, nggak ada beberapa sih macam-macam. Oh sering? Sering? Aduh, ada. Ada macam-macam sih. Ada yang waktu itu saya ke Makassar, ketemu fans-fans di sana. Kebetulan waktu itu lagi acara Ari Wibowo mencari pembantu terbaik. Ya, yang ceritanya pembantu itu akan digaji setiap bulan 10 juta selama 1 tahun. Tahun berapa nih? Hah? Tahun berapa tuh? Udah lumayan lama. Oh, gede dong 10 Iya, juta. gede. 10 juta setiap bulan selama 1 tahun. Jadi ya oke lah ya. Oke lah. Jadi akhirnya animo masyarakatnya gede. Itu sampai dokter ada yang ikut mau jadi pembantu. Serius? Macam-macam gitu ya. Once in a lifetime kata dia, kapan lagi jadi pembantu Ari Wibowo? Dan kita itu bikin acaranya kan sampai ke luar kota. Salah satu ke Makassar. Itu saya masuk ke situ, keluar baju udah robek-robek, udah ditarik-tarik segala macam. Beneran robek? Hah? Beneran robek? Robek bener. Itu perempuan semua atau ada laki-laki ibu-ibu, juga? ibu-ibu, Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu Ibu-ibu. Kemudian ada lagi waktu itu sekali kejadian itu saya udah kan dulu itu kan banyak banget surat pos kan, Ya. Oh, dikirim fan post kan dikirim dulu kemana tuh? surat kan, jadi mereka tahu alamat kan. Rumah? Iya, alamat rumah Oh, mereka tahu tahu mereka. karena kan dulu kan pakai belum ada email. Iya, jadi kirim Belum surat zamannya fisik. ada email, surat fisik gitu kan. Kalau sekarang kan reply Twitter aja udah. Betul. Nah, jadi mereka tahu alamat, ada satu orang yang datang ke rumah. Padahal saya udah nggak tinggal di rumah itu alamat orang tua, papa. Oh, oke. Saya udah tinggal di apartemen. Oke. Lagi syuting, akhirnya papa telepon saya. Ri, ada yang cariin Ari, ada fans. Tapi dia nggak dia tuh pegangan di pagar, dia nggak mau lepas. Oke. Udah dibilangin Ari tinggalnya nggak di situ. Ini satu orang ya? Iya, satu orang. Oke. Tapi
Tapi dia nggak mau lepas, dia nangis-nangis. Kalau nggak ketemu nggak mau lepas pokoknya gitu. Nggak mau lepas karena dia yakin pasti aku ada di dalam rumah gitu. Akhirnya udah panggil Security. Papa udah panggil satpam, ya kan satpamnya udah ajak ngomong, tetap nggak mau lepas dan jerit-jerit nangis-nangis. Wow. Nah karena saya udah dipanggil syuting, ya saya Syuting dulu lah aja. gitu. Wow. Akhirnya malamnya saya telepon lagi, Pak gimana tadi? Orangnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Dia gimana? Oh ya akhirnya pulang setelah. Oh, mau akhirnya pulang. akhirnya mau pulang setelah dikasih tahu emang nggak tinggal di sini. Bener-bener satpamnya juga ngomong, tetangga keluar juga ngomong nggak tinggal di sini. Ya, udah lama nggak di sini. Baru akhirnya dia mau pulang. Baru percayalah dia. Dia di sisi lain kasihan juga. Iya. Dia udah perjalanan jauh-jauh. Saya nggak tahu dari mana. Seandainya saya ada di dekat situ mungkin saya samperin sebentar, juga. tapi ya karena memang saya lagi syuting dan lokasi juga Nggak jauh, memungkinkan juga. nggak memungkinkan juga. Oh, buat fansnya yang sempat gelantungan di pagar, ya Mas Ari ternyata agak nggak enak juga ternyata ya. Siapa tahu kalau Anda merasa Anda yang gelantungan di pagar, mungkin kali ini berkesempatan Bisa ketemu Ari. Jadi ya. Saya wawancara Wah, kalau mau nanti ya. diwawancara, Gantian. wawancara, soalnya ada channel YouTube ya, siapa tahu mau diwawancara. Oh, ya kan. Mas Ari, kita makan dulu, Mas Ari. Nanti kita balik lagi. Ayo. Mas Ari Wibowo. Kita makan dulu ya. Yang di rumah juga silakan loh, makan dulu. Kita makan bareng Mas Ari Wibowo. Tuh, disuapin. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita udah kenyang makan sama Mas Ari Wibowo. Gimana tadi? Makan siang sama Mas Ari Wibowo. Enak banget makanan di sini. Ternyata saya tanya tadi, makanan favoritnya walaupun kecil di Jerman kan? Hah? Sampai umur berapa? Kecil di Jerman, kadang-kadang pasti kangen juga makanan Jerman. Itu dari lahir sampai usia 10 tahun di sana. Ternyata makanan favoritnya makanan Indonesia. Iya. Tetap ya? Makanan Indonesia. Dan makanan bukan makanan nggak harus makanan Indonesia tuh nggak mahal aja tuh enak gitu. Gado-gado, ketoprak, ya sate kambing itu udah enak banget ya. Baru makan gitu. udah lapar lagi begini bawaannya. Tapi ada satu kekurangannya Mas Ari dalam menikmati makanan Indonesia. Apa? Nggak doyan sambel ternyata. Nah itu, kecuali itu nggak doyan sambal. Udah pernah nyoba dong? Masih bawaan dari sana nggak doyan sambal. Ternyata tersisa itu. Oke, Mas Ari, saya mau tunjukkan sesuatu. Apa? Sebuah video yang saya dapatkan di YouTube. Saya mau nunjukin ini soalnya saya mau minta diajarin. Mana tadi videonya? Nah, ini kita lihat bareng-bareng videonya nih. Ya, saya menangani pekerjaan. Pernah lihat nggak? Boleh keluar. Saya mau diajarin oleh Mas ini? Ari cara acting terkejut seperti ini. Wih, terpesona, kaget, tapi tetap kalem. Saya nggak bisa gondrong keren gitu sih. Wih, Dan ada sedikit nafasnya. ada sedikit nafas kayak tahan nafas, seperti mau berbicara tapi nggak tahu mau ungkapkan apa gitu Mas Iya. Ari. Tapi abis itu tenang, duduk, menelan nafas. Saya tersamping dari satu arah. Ternyata dia reserse, terkejut sambil bingung, sambil terheran, tanpa dialog, semuanya tergambar. Yang akan dicari-cari oleh pihak Saya mau seperti ini, Mas Ari. Tapi saya mau lihat dulu, apakah Mas Ari masih bisa mencontohkannya? Bisa. Tapi berarti you mesti jadi eksantinya dong. Oh ya, oke. Saya sersan reserse. Nah ini nggak tahu nih bisa nggak ya acting begitu seakan-akan lo cewek padahal lo cowok gitu. Itu tantangannya di situ. Itu tantangannya. Bisakah Mas Ari menganggap saya seorang polwan? Oh gitu. Iya kan? Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Yuk. Tolong kameranya zoom in-nya kelihatan banget gitu ya. Zoom India. Zoom India. Coba ya. Ini pakai lagu. Nanti di editing kita kasih lagu ya. Oke. Gitu Iya. tadi kita lihat lagunya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oke, ready? Ready? Oke. Berarti wah ke sini ya? Oh, dari sini ya. Dari kan? sini. Saya masuk dari sini. Kan biar kelihatan di kamera. Ya, udah. Oh ya, saya di sini ya. Jadi wajah Nah. Mas Ari kelihatan sekarang. Oke, adegannya sebentar lagi saya akan masuk. Saya buka pintu. Oke. Mas Ari masih bingung kenapa saya ditangkap dan lain-lain segala macam. Lalu saya masuk. Ari. Elegan. Saya polwan, ingat saya polwan, tetap elegan. Saya sersan reserse.
Saya yang ketawa jadi ini bukan Mas Ari. Gue dari tadi nahan. Karena dia cowok tapi saya Susan. Kenapa juga harus begitu? Biasa aja gitu. Mendalami peran, Mendalami tapi duduknya tuh harus yang Loh, kalau saya inspektur gitu ya, Inspektur Jaya, masuknya nggak gitu Mas Ari. Jaya. Coba Mas Ari, ini sersannya cowok, saya masuknya begini, Ari, saya kenalkan sersan reserse di belakang saya gitu. Sampai mau jatuh. Anyway, ternyata saya masih harus belajar. Sayanya yang ketawa. Mas Ari tetap kalem dia. Tapi udah kita udah nahan terus, udah pengen ketawa. Aduh. Itu saya mau tanya, Ya. sambil berperan seperti itu mikirin apa? Enggak, kalau cerita itu Masih ingat tapi itu? iya tahu Darah dan Cinta kan itu ceritanya memang saya punya ex Oke. itu yang udah meninggal itu wajahnya persis sama seperti dia. Oh, jadi begitu dia jadi masuk kaget. itu kayak kaget dek loh gitu kayak deja vu gitu kan kayak jadi mikir balik ke masa lalu, Makanya bingung. perasaannya keluar semua tapi kan ini orang Harusnya udah asing nggak gitu ada yang kita nggak kenal jadi mau ngomong gimana nggak bisa jadi kayak perasaan ketahan gitu. Jadi sambil acting itu sambil benar-benar berpikir seakan-akan Mas Ari memang dalam suasana itulah. Iya gitu dong, ya? iya. Oke. Begitu ternyata. Kan kita harus menjiwai. Seni peran jadinya. Nah, Mas Ari, saya mau beralih dari sinetron Darah dan Cinta tadi. Ari Wibowo ternyata akan jadi YouTuber ternyata sekarang. Atau sudah merambah ke YouTube lah paling Iya, tidak gitu. betul, Tapi betul, saya mau tahu, banyak YouTuber nih, terutama yang dulu bilang, kalau mau masuk YouTube nih agak telat sebenarnya. Nah, kenapa baru mau masuk sekarang? Dari dulu kan namanya udah besar, tinggal masuk YouTube selesai sebenarnya. Iya. Jujur aja dulu belum kepikiran karena waktunya juga nggak ada, sibuk main sinetron. Oke. Jadi dari satu sinetron ke sinetron berikutnya sehingga juga nggak ada waktu untuk mikirin YouTube. Ngebayangin juga isinya Kontennya mau apa, kontennya gitu. apa Oke. gitu. Tapi memang karena saya bukan orang kreatif, tapi setelah saya ngobrol dan sekarang ini karena PSBB, nggak usah orang lain, kita sendiri setiap malam YouTube Iya, gitu. betul, Jadi karena itu justru aku mikir, Gelombangnya lagi besar nih. aku sendiri Iya. aja YouTubean tiap hari gitu ya kan, kenapa nggak sekalian aku punya channel sendiri Oke. gitu. Karena kan kita juga mau meninggalkan sesuatu buat anak saya nanti Buat bisa gitu ya. nonton Jadi ulang, namanya YouTube gitu. kan nggak akan hilang gitu. Iya, Dia akan betul. ada terus gitu kan. Jadi dari YouTube channelnya Mas Ari, apa yang bisa di-expect oleh orang-orang yang mungkin sekarang udah ngefans dan mau subscribe lah Iya, gitu kayak iya. gitu. Apa kontennya seperti apa Begini, nanti? tentunya ada sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dari manapun juga selain Oke. dari YouTube channelku. Jadi mau nonton Yaitu sinetron yang adalah manapun nggak bakal dapat aslinya tuh. aku Iya. seperti apa, aku yang nggak acting tuh seperti apa. Karena selama ini kan mereka ngelihat aku hanya Sesuai peran lah gitu. sesuai peran, ya kan karakternya ini dokter, konglomerat atau jagoan atau bapaknya siapa atau apapun gitu. Iya. Tapi kan hanya peran. Oke. Saya kan selama ini termasuk orang yang lumayan menjaga Privacy, oke. menjaga Tidak privacy. terbuka lah ke sana. Iya, tidak terlalu terbuka. Padahal istri saya juga selalu ngomong, Ri, kamu kan orangnya tuh suka guyon, suka ngerjain orang, Dan orang segala nggak tahu. macem. Tapi itu orang nggak tahu, karena kan perannya selalu peran yang serius, Oke. peran dokter apa gitu Iya, kan. iya, iya. Padahal aslinya tuh jauh Tidak- dari itu. jauh dari apa yang Jadi kita orang lihat di akan sinetron. kaget aja begitu ngelihat, orang akan kaget banget. Oh ya ampun, ternyata aslinya seperti Beda. ini. Gitu. Jadi Beda banget. Istri gitu. dan anak-anak ikut nanti. dalam Istri konten? kebetulan dia juga punya YouTube channel sendiri. Oh, oke. Kita sama-sama bikin. Jadi di mana nanti kita akan kolaborasi juga. Oke. Masing-masing tapi punya topiknya sendiri. Jadi dan ternyata ya mungkin ini sebuah legacy juga yang bisa saya tinggalkan untuk anak saya gitu. Maksudnya minimal mereka bisa lebih, mungkin nanti suatu saat saya udah nggak ada, ya kan mereka bisa ngelihat dari Nonton situ, lagi. bisa ngelihat, aduh ini waktu kecil. Ini- Karena begini, saya waktu dulu kecil itu semua foto-foto, memori kan hanya berupa foto kan. Iya, ya, album lah, album foto zaman dulu, ya. Nah, itu waktu itu kita tinggal di kita pernah kontak di sebuah rumah yang memang
tiap tahun banjir. Oke. Jadi semuanya tuh udah Hilang, udah ya? hancur. Oh, iya? Saya nggak ada foto-foto masa lalu, foto kecil tuh Ya ampun. hampir bisa dibilang nggak ada gitu, karena semuanya hancur, semuanya rusak. Iya. Kalau ini kan buat anak saya nanti gampang gitu. Oh, ini waktu kita lagi touring, ini waktu lagi latihan taekwondo, ini lagi apa, semua mau ada. banjir kayak apa juga ada di awan-awan lah gitu ya. Tinggal di diambil di cloud. internet lah gitu, Betul, ada di cloud betul. soalnya. Oke, Mas Ari, riding Serius? saya bawa motor nih. Saya Bawa kesini motor? bawa Ayo, motor tadi kita ke riding sini. bareng. Saya nggak mau Siap. kalah. Saya juga bawa moge. Kita mau mogean, kita mau riding ke suatu tempat yang sangat gahar sekali. Ya. Wah, Ayo, tempat let's pelatihan go. anjing ya. Hah? Oke, kita ke tempat pelatihan anjing. Iya. Soalnya itu jadwalnya Mas Ari. Oke, Mas Ari. Yuk. Kita lanjut, ambil helm dulu kita. Oke. Santai. Oke, kembali lagi di VVIP. Nambah nih VVIP kita selain Mas Ari, tambah keluarganya. Ada Baiga dan Halo Kezo juga. semua. Sebentar, keluarganya bukan nambah 2, nambah 4 ya hari ini. Iya. yang ini nama-namanya siapa nih kalau ini? Cari. Luna. Ini Luna. Oke. Chloe, Luna dan Chloe. Dan kita bukan di rumah Mas Ari nih sebenarnya. Iya. Kita itu lagi di mana nih Mas Ari? Kita ada di BIC, yaitu DBIC, Dog Behavior Improvement Center. Jadi apa? Kayak John Robert Powers tapi buat anjing-anjing. Anak bulu. Iya. Versi anak bulu. Iya. Oke. Memang anjingnya nggak nurut ini, baik nggak? Kalau Luna sih nurut banget. Oke. Yang agak Bandel. sedikit Ini iseng. agak keras kepala. Mungkin dia. ngertinya bahasa Jerman kali itu Dashun. Nah, itu jangan-jangan. Jangan-jangan kan? Ternyata Dicoba ngomongin dulu. salah, siapa tahu. bisa jadi. Bahasa Jermannya dulu. Bukan keras kepala, tapi apa ya? Ya dia punya pendirian sendiri, kemudian juga apa dikasih tahu tuh agak susah. Ya keras kepala sih bener. Bener keras kepala. Apalagi dia nggak bisa ngomong bahasa manusia, jadi susah menyampaikan. Jadi di sini Betul. dia apain biasa? Ini rutin dibawa ke sini? Enggak, ini baru pertama kali. Oke. Kita bawa ke sini. Kebetulan saya sama pelatihnya saya sudah kenal lama, kita Oke. sahabatan. Oke. Tapi kalau untuk apa bawa ke sini nih kebetulan pas baru pertama kali. Tapi memang Jadi, jadwalnya hari ini mau ke sini. jadwalnya mau ke sini ya. Jadi kita ketemu siapa di sini? Kita ketemu Dog Whisperer of Indonesia, namanya Joe Franz. Oh, iya, Yuk, Mas Joe. langsung ya. Halo Joe. Halo Mas Jo. Apa kabar? Jadi kita geser sini, Ya, geser yuk, sini. yuk, Silakan, yuk, yuk, silakan, yuk. kita muter dikit. Jadi rencananya mau bisa disuruh apa ini si Chloe dan si siapa satu lagi Luna? Oke, kalau ini sih obediency, belajar kepatuhan, Oke. supaya lebih mau dengerin kita. Kalau disuruh, Oke. dia lakuin, dia nggak keras kepala. Yang mana sih yang paling keras kepala? Yang panjang, si sosis, yang sosis. Berarti Chloe. si Chloe Iya. ya. Iya. Jadi duluan Chloe apa Luna? Duluan Chloe. Duluan Chloe. Oh, tapi lebih nurut justru yang baru Yang Luna. baru, iya. Oh, jadi udah lama dong dia bandelnya lah gitu. Bandelnya udah lama, iya. Mas Jo, wah Mas Jo ini udah Gimana? oh, udah ada coy. Kalau udah bertahun-tahun gitu masih bisa diluruskan lagi ininya. Sorry, siapa ya? Jadi anjing ini sebenarnya walaupun dia umurnya 3, 6 gitu ya, itu masih bisa Perbaiki gitu. dilatih ya. Oh, Sebenarnya begitu. behaviornya. Jadi masih bisa dia diajarkan new behavior ya. Oke. Behavior baru gitu. Nah, tapi Walaupun soal tergantung nurut, kalau skill kan mungkin tadi dia nggak bisa salaman, oke lah bisa salaman. Tapi kalau skill dia senang lari ngerusak apa gitu masih bisa kalau diperbaiki. ngerusak, makanya ini yang harus kita pahamin bahwa kalau ngerusak itu kebanyakan itu 1 tahun ke bawah. Oh, oke. Ya, karena dia itu kan masih papi. Oke. Nah, jadi kalau dia di atas 1 tahun itu sudah mulai berkurang.
dianya sendiri masih berkurang. Giginya masih gatel ya, dia masih Betul. pengen gigit-gigit. Ya Banyak istilahnya sendal rusak gitulah, pasti gigi awal-awal. masih gatel katanya. Oke, Itu loh orang di Indonesia begitu ngomongnya. Nah, kalau beberapa anjing masih ada yang memang develop lebih dari setahun itu masih punya behavior yang seperti begitu. Tapi hati-hati, itu bukan karena genetika, itu mungkin karena behavior yang sebelumnya tidak pernah dikoreksi. Oke. Heeh. Jadi dia maju terus gitu loh, ngikut terus sampai ya mau umur berapapun juga. Sehingga itu yang mesti harus memang difokuskan untuk diperbaikin hal-hal Oke. semacam gitu. Nah, tidak nyalahkan sebenarnya pemilik anjingnya atau anjingnya sendiri, enggak. Cuman memang antara anjing dan manusia ini seringkali bahasanya kan berbeda, Mas. Selama ini gimana tuh Mas Ari? Kebandelan-kebandelannya diatasi dengan cara apa? Ya kalau saat ini sih misalnya kalau dia pipis sembarangan kan udah dikasih tahu. Jadi misalnya dia pipis di sini, kita kasih tahu no nggak boleh, terus kita taruh di taman supaya dia tahu oh di sini nggak boleh, harus di taman. Tapi entah kenapa udah berkali-kali tapi tetap aja masih tetap pipis di tempat yang sama juga gitu. Apa yang salah di situ? Kita harus nangkep dia pada saat dia melakukan mau kencing di sana. Oke. Nah, jadi momen pada saat kita nangkep dia untuk melakukan kencing di sana atau buang kotoran apapun juga di sana, itu harus kita tegur. Nggak Itu boleh. menentukan ya? Harus sebelumnya gitu ya? Betul. Right pada saat dia mau melakukan itu, bukan sesudah. Kalau dia sesudah melakukan percuma, mau dimarahin, mau diapain juga percuma. Nah sekarang kayaknya boleh dikasih lihat juga dong, Boleh ya? diajarinnya gimana? Itu gitu. gimana tuh? Kalau misalkan Diajarin mengajarkan ke anjingnya Chloe dan gimana? Luna saat ini apa yang bisa diajarin tuh? Yang mana ini dulu? Ya, Boleh, ya, yang mana? memang Chloe, Chloe. Chloe ini kan sebenarnya kan kalau aku lihat sudah pernah diajarin. Cuman sekarang mungkin Pak Ari aku minta tolong sudah pernah diajarin apa aja. Kalau ini sih Chloe sih pada dasarnya cuma sit doang. Baru duduk. Itu pun tergantung dia mau denger apa enggak. Nggak selalu mau juga Nggak gitu selalu ya? mau. Oke, coba. Apalagi sekarang mungkin karena tempat yang Rame, baru, baru. rame, banyak Distraction. bau-bau anjing yang lain. Jadi iya mungkin juga belum tentu dia mau. Coba ya. Coba ya sini, Chloe, come here, Chloe. Langsung pergi dia. Langsung naik, Chloe. Chloe. Sit, Chloe. sit. Good. Ini sit. Ini udah seatnya dia ya? Iya, udah deh. Sitnya dia begitu. Itu udah sit tuh. Jongkok dikit Emang doang. kakinya kecil. Kakinya pendek soalnya badannya kepanjangan. Berarti masih mau. Baru itu Mas Jo. Baru itu doang. Oke Mas Jo, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya sama Mas Jo. Mungkin boleh lebih mengenal lagi biar saya mau ngobrol lagi sama Mas Ari, Mbak Inga dan juga Kenzo di sini ya. Oke, jadi mumpung nunggu dog whisperer-nya lagi bersiap-siap untuk melatih Chloe dan Luna. Saya hampir bilang Kenzo di sini. Dia tidak dilatih. Jadi inilah keluarganya Mas Ari minus Marco yang tidak hadir. Ini lengkap sama Luna dan Chloe pula. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Kenzo. Kenzo sebenarnya sadar nggak sih ayahnya ini seorang bintang sinetron dari kecil udah nyadar atau bagaimana Kenzo menyadari oh ternyata ayah saya beken juga ya? Sadar nggak? Apa tidak merasa ayahnya beken? Nggak berasa juga sih, cuman waktu itu banyak fans papa aku di mall, ya tahu papa aku famous. Banyak fans ke rumah atau kemana? Enggak, waktu di mall Waktu gitu. di mall. Jadi Ada jadi acara. dulu kan aku kan masih sebelum PSBB kan masih banyak syuting. Oke. Dan waktu mereka masih kecil juga ya, waktu mereka masih kecil. Jadi untuk aku bisa ketemu dengan anak-anakku juga nggak terlalu mudah gitu. Oke. Karena kan siang udah berangkat syuting, mereka juga masih sekolah kan. Jadi mereka pulang sekolah, saya udah nggak ada di rumah. Saya pulang ke rumah mereka juga udah tidur karena besok pagi harus sekolah. Jadi ketemunya tuh cuma Sabtu Minggu gitu bisa dibilang ya. Ketemunya tuh yang bisa main bareng-bareng Sabtu Minggu. Sering tuh kita ke mall, tapi mereka akhirnya agak kurang suka dengan orang-orang yang minta foto Selalu karena nyamperin. kayak ya ampun tiap kali kita ke mall tuh pengen main tapi kayak Diganggu terus daddy-nya sama orang. dipanggil sini dipanggil sana minta foto ya, sementara kalau kita kan udah memaklumi kan itu bagian dari pekerjaan. Tapi kalau waktu Kenzo Marco masih kecil kan mereka nggak ngerti, nggak paham gitu. Sampai sekarang masih gitu ya? Masih banyak yang ngajak foto? Iya, banyak Anaknya pasti. aja risih, gimana istrinya? Lebih risih lagi kali. Baiknya. Kalau aku enggak sih karena ya udah terbiasa Dari awal ya? Mikirnya jadi kan itu fans-fansnya Ari setidaknya dalam beberapa detik itu ngambil foto sama Ari Iya. mereka happy kan jadi ya. Jadi direlakan. Dan kita juga nggak mau mengecewakan kan, mereka merasa udah kenal
di zona nyaman mereka, di rumah, di ruang keluarga mereka, di mana ada TV. Mereka ketemu dengan kita setiap hari, ya kan, di TV ya, melalui TV. Aslinya, gitu. Begitu ketemu aslinya, seneng, tahu-tahu kitanya yang, maaf ya, nggak mau foto, pergi gitu kan. Pasti kecewa banget gitu. Nah, jadi aku juga memposisikan diriku seandainya aku jadi orang, jadi ngefans dengan siapa yang aku merasa aku kenal, tiap hari ngeliat, begitu ketemu benernya, ternyata orangnya sombong, itu pasti kan itu sakit hati banget, apalagi gitu. terus ditolak gitu, kita minta foto ditolak gitu. Katanya seneng motor juga gitu, bener? Iya, aku suka motor. Udah Waktu pernah itu dilatih belum sama sedikit sebentar doang. yang gede itu? Atau motor apa? Nggak, motor Benelli. Oh, Motor kecil. lebih kecil. Tapi kecil tapi udah pakai gigi segala macam. Oke. Kecil tapi gigi. Udah punya berarti? Atau enggak, waktu itu dikasih pinjem, saya pakai buat belajar ini, buat belajar naik motor. nggak penasaran naik motor gedenya papa? Sebenarnya kayaknya hobinya karena dulu waktu mereka masih kecil, aku jemput ke sekolah pakai motor. Jadi satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Sekarang udah nggak boleh. Tapi ya, dulu begitu, satu di depan, satu di belakang. Itu nggak kepanasan kakinya naik motor gitu? Enggak, Oh, udah biasa. seru sih. Seru ya. Sampai tidur kalau Marco. Iya, Bisa kena tidur angin di atas tidur. motor, kena angin. Kan panas kan Soalnya pulang sekolah siang. motornya tangkinya gede banget kayak kasur kayak gitu. Di atas tangki situ. Motornya gede banget kan jadinya. Atau suatu hari mau ikut seperti papa juga koleksi motor. Kepikiran nggak? Atau koleksi mobil mungkin? Aku sih lebih suka motor daripada mobil. Oh gitu. Jadi ayahnya. Like father like son. Saya tadi ada Aku sempat juga nanya lebih suka Mbak, mobil. kok bisa Lebih suka motor. selalu dapat izin istri kalau mau modifikasi motor? Agak curhat sedikit tadi. Kok saya susah ya? Nah, Saya gimana? susah. Oh, gimana caranya? Kenapa ada batasan-batasan nggak kalau untuk itu? Enggak sih, karena hobinya menurut aku masih sesuatu yang oke, positif gitu. Jadi dan kebetulan aku juga suka touring sama dia. Jadi kalau dimodif-modif biar lebih keren, lebih mantep bawanya, silakan aja. Paham. Paham kan? Paham, Itulah soalnya. makanya. Iya. Oke lah kalau begitu. Mas Ari, baik nggak? Ya. Enzo, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya. Terima atas kasih. harian ini sama Mas Makasih. Ari Wibowo. Semoga senang juga nih teman-teman di rumah juga untuk melihat Mas Ari Wibowo lagi beserta keluarga kali ini. Walaupun kurang Marco, tapi ada tambahannya kok. Ada Chloe dan Luna. juga Luna tadi. Iya. Jadi kita terima kasih sekali lagi buat keluarganya Mas Ari Wibowo. Sukses terus Mas. Terima kasih. Karir. Terima kasih. Semua usahanya juga karena sudah merambah ke berbagai bidang nih. Betul. Kata Mas Ari Wibowo juga. Jadi kita doakan sukses terus Amin. tanpa lepas dari layar juga karena pasti banyak yang Jangan. merindukan kalau lepas Kita dari juga layar. pasti kangen terus. ke layar ya. Oke, saya mau terima kasih juga buat ripple.co.id yang sudah mengirimkan motor yang tadi saya naikin itu loh. Oh gitu. Iya. Wow. Bahaya nih, tadi kata Mas Ari kalau di tester bisa tertarik. Nah, dikasih tester lagi Mas. Iya. Tertarik dong. Dikirim video nanti sama Mas Ari tadi Nah. saya lagi naik. Aduh, bahaya juga. Tapi thank you ripple.co.id. Itu VVIP kali ini. Besok lain kali kita akan ketemu lagi minggu depan dengan VVIP lainnya yang tak kalah menariknya. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa.